Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Viana Lorenza dengan NIM 8604898607, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Topik ini penting karena perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, baik dalam cara belajar, cara mengajar, maupun pembentukan karakter peserta didik. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama, yaitu makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia sampai saat ini. Kemudian yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses mendidik, yaitu yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Contohnya, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun media sosial. Kemudian yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya sendiri, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Ketiga konsep ini menekankan bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi juga membimbing dan teladan. Kemudian yang ketiga yaitu relevansi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberi contoh penggunaan media sosial dan internet secara bijak. Guru perlu membuat pembelajaran daring lebih kreatif dan interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dari internet. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. Kemudian yang keempat yaitu refleksi terhadap pendidikan nasional. Jika kita melihat kondisi pendidikan saat ini, masih ada beberapa tantangan seperti kurangnya literasi digital, masalah karakter peserta didik, serta kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Dalam hal ini, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi sangat relevan dan penting untuk diterapkan. Dengan memahami dan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga membentuk peserta didik yang berkarakter, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Jadi, pilar-pilar ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mewujudkan pendidikan nasional yang lebih baik di masa depan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.